Baik, Bapak Hairil, bagaimana kabarnya juga Pak Hairil? Alhamdulillah juga baik Pak ya. Rencananya kan ini Pak, kita mau melakukan praktek coaching dengan model Tirta. Kira-kira dari praktek coaching yang akan Bapak lakukan nanti, apa hal yang akan Bapak lakukan atau siapkan? Baik, terima kasih Bapak Hairil. Adapun hal yang akan saya siapkan dari praktik coaching nanti, yaitu saya di sini akan menyesuaikan dari alur kita. Yang pertama di sini yaitu harapan saya ingin dicapai itu kegiatan coaching ini. Lalu yang kedua, saya akan mengidentifikasi masalah. Kemudian setelah itu terhadap coach yang akan dihadapi, kemudian rencana aksi dalam rangka mencari solusi dari masalah si coach nanti. Kemudian yang terakhir, saya akan menanyakan komitmen saya pribadi, komitmen si coach agar dapat tanggung jawabnya dalam melaksanakan rencana aksinya. Kemudian sehingga dapat menyelesaikan masalah dan potensi apa yang dimiliki dari potensi yang dimiliki dari dia sendiri. Baik Pak, luar biasa. Nanti dalam praktik coachingnya dengan coachingnya ya Pak, saya akan mengamati dan menilai Bapak menggunakan rubrik penilaian coaching. Ya Pak, nah ya, nanti saya bisa mengetahui apa yang sudah baik dan apa yang kurang baik terhadap diri saya. Jadi nantinya saya akan memakai 4 kriteria Pak. Yang pertama kurang baik, yang kedua cukup baik, kemudian yang ketiga itu baik, dan yang terakhir sangat baik. Iya Pak. Oke, terus pertanyaan selanjutnya ya Pak, untuk kompetensi coaching apa nih yang Bapak akan kembangkan? Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan nanti adalah yaitu yang pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach agar dapat mendorong coach saya dapat menemukan masalah atau solusi yang akan dihadapi. Agar nantinya observasi yang dilakukan lebih fokus, kira-kira dari ketiga kompetensi coaching tersebut secara lebih spesifik ya Pak, kompetensi mana yang akan fokus dikembangkan oleh Bapak, dan apa saja hal yang dilakukan Bapak untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Dari ketiga kompetensi tadi yang ingin saya kembangkan, yang lebih spesifik, fokus saya mungkin kepada kehadiran penuh, di mana pertama saya akan menyelesaikan permasalahan yang coach hadapi. Kemudian yang kedua, saya akan menatap lawan bicara saya nanti secara langsung, dan yang ketiga tidak akan melakukan aktivitas lain selain berbicara kepada coaching, dan yang terakhir saya akan menyampaikan apa yang disampaikan oleh coach saya. Bagus sekali Pak. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira apa indikator ketercapaian atau keberhasilan dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bapak? Adapun indikator ketercapaian atau keberhasilan yang ingin saya kembangkan adalah di sini dapat menyelesaikan permasalahan berdasarkan pemahaman, kemudian kemampuan, kompetensi yang ingin dimiliki, di mana seorang coach ini di sini dikatakan berhasil melaksanakan coaching jika si coach mampu menggali ide atau potensi coaching dengan baik tanpa memberikan bantuan atau ide dari solusi dalam menghadapi permasalahan tersebut. Baiklah Pak, kalau begitu kapan kegiatan coaching ini akan Bapak laksanakan? Jadi begini Pak Hairil, kebetulan saya hari ini ada janji dengan coach saya, yaitu Bapak Muhammad Fahyadi. Nah, jadi nanti saya ingin melihat atau mengobservasi beliau dalam kegiatan coaching yang akan saya laksanakan, untuk mengetahui kompetensi coaching mana yang sudah saya berkembang terhadap diri saya, ya, sudah atau belum sebagai selaku coach. Siap Pak, setelah saya mengamati percakapan Bapak dengan coach, nanti saya akan menyampaikan ketercapaian dari pengembangan kompetensi coaching yang Bapak harapkan. Ya, kalau begitu Bapak Hairil,
Di sini sambil menunggu coach, saya di sini ada. Oke, siap Pak. Bisa kita persiapkan. Iya. Terima kasih ya Pak. Baik, di sini pada saat tahun ajaran baru, masalahnya ada seorang murid yang tidak masuk selama 1 minggu sehingga guru khawatir dengan keadaan murid tersebut. Nah, baiklah, di sini akan dimulai kegiatan coaching. Saya di sini sebagai coach Ajur Tari dan Bapak Pahyadi sebagai coachingnya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bapak Ajwar hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Kalau Bapak Pahyadi sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak. Begini Pak, sekarang ini Pak Ajwar kira-kira ada waktu lah Pak. Ada waktu sedikit, ada yang ingin saya tanyakan Pak kepada Bapak Ajwar. Bagaimana Pak? Bapak Ajwar ada waktu Pak? Ya, Pak, silahkan di sini kepada Bapak Pahyadi. Saya di sini ada waktu. Kemudian maksud dan tujuan Bapak Pahyadi di sini hari menemui saya apa ya? Jadi Pak Ajwar, begini Pak. Pertama-tama mungkin di kelas saya ini ada sedikit masalah Pak. Jadi masalahnya ini di mana salah satu murid saya ini di kelas ini sudah 1 minggu ini, dilihat dari absen ini 1 minggu ini tidak masuk sekolah Pak. Nah jadi saya di sini khawatir Pak. Saya khawatir kalau murid saya ini sakit kah, atau ada sesuatu hal yang mungkin tidak mengenakan kepada dia, atau sesuatu hal yang tidak diinginkan Pak. Baik Bapak Pahyadi. Jadi permasalahan Bapak Pahyadi tersebut yaitu kekhawatiran Bapak Pahyadi karena salah satu muridnya tidak hadir sekolah selama 1 minggu ini, yang mana mungkin bisa terjadi yang sakit atau lain sebagainya ya Bapak Pahyadi. Iya Pak, saya bingung loh Pak ini Pak. Jadi apa yang kiranya dapat saya lakukan Pak kepada murid saya ini Pak? Jujur Pak, saya bingung ini loh Pak. Ini. Iya baik Bapak Pahyadi. Apa yang sudah dilakukan Bapak Pahyadi terhadap murid tersebut ya? Saya sudah mencoba untuk menanyakan kepada teman-temannya, kemudian keadaan atau kabar murid tersebut Pak. Terus bagaimana hasilnya? Jadi setelah saya menanyakan kepada murid saya itu, ternyata Pak ya, murid saya itu membantu orang tuanya, membantu kedua orang tuanya, ayah dan ibunya itu. Kebetulan ini kan lagi musim Pak ya, lagi musim tanam gitu, jadi membantu orang tuanya di sawah gitu Pak. Oh begitu. Jadi permasalahan yang Bapak hadapi di sini itu ya. Kemudian apakah Bapak Pahyadi di sini sudah mencobai menanyakan kepada murid lain tersebut atau menemui murid tersebut agar si murid tersebut dapat berhadir ke sekolah yang tidak hadir tadi? Iya Pak. Untuk saat ini Pak memang masih belum ada Pak. Namun saya ini punya keinginan, punya rencana untuk menemui kedua orang tuanya, kedua orang tua murid tersebut. Maksudnya kedua orang tuanya tersebut, ayah dan ibunya, untuk menemui orang tuanya Pak. Baik Bapak Pahyadi. Adapun melihat dari rencana Bapak Pahyadi tadi sudah terlihat bagus. Nah, yaitu yang mana di sini Bapak Pahyadi meminta atau berencana ingin mengunjungi rumah orang tua murid tersebut. Melihat dari sini kira-kira kapan ya waktu yang tepat Bapak akan memulai kegiatan tersebut? Ya Pak, dari rencana tadi ada bagusnya Pak lah kalau menurut ulun itu mengunjunginya itu di sore hari Pak lah, di sore hari atau saat kegiatan proses belajar mengajar itu telah selesai, jadi atau pulang sekolah Pak. Ada artinya kan tidak mengganggu proses belajar mengajar di kelas, ada waktu luang di sore hari mungkin Pak. Baik Bapak Pahyadi, ide bagus. Melihat ide Bapak Pahyadi yang tadi melaksanakannya itu di saat pulang sekolah ataupun sore hari, yang mana di hal tersebut tidak mengganggu proses belajar dan ini sangat
cocok untuk dilaksanakan untuk Bapak Pariadi. Lalu menurut Bapak Pariadi, di sini apakah sudah baik untuk dilakukan? Kalau menurut pribadi Pak lah, kalau mengunjungi itu di luar jam sekolah itu, saya rasa hal itu sudah paling tepat Bang Pala. Artinya tidak mengurangi kegiatan jemaah haji di sekolah, artinya tidak mengganggu aktivitas-aktivitas kita sebagai guru. Jadi mudah-mudahan lah artinya dapat dilaksanakan Pak. Paling insya Allah bisa dilaksanakan paling cepat sore ini atau nanti lah Pak. Baik Bapak Pariadi. Dari sini Bapak Pariadi, saya ingin bertanya juga, apa Bapak Pariadi sudah tahu alamat murid yang jarang hadir ke sekolah tersebut? Nah kebetulan itu belum Pak, belum tahu Pak. Kalau belum tahu, nanti kira-kira Bapak Pariadi akan dibantu oleh siapa ya nanti untuk mencari alamat murid tersebut? Kalau untuk membantu mencari alamat murid tersebut, dilihat tuh Pak ya, ada temannya di kelas tuh Pak ya, langsung sebangku dia Pak ya. Kemungkinan itu kan orangnya sekampung sama dia, jadi nanti saya akan mencoba untuk minta bantuan, minta tolong kepada murid tersebut untuk mencarikan alamat murid yang tidak bisa masuk sekolah tadi Pak, yang tidak ada kabar tadi Pak, yang setelah saya teliti tadi, tanyakan tadi karena membantu orang tuanya tadi Pak. Baik Bapak Pariadi, bagus sekali. Silahkan Bapak Pariadi laksanakan apa yang sudah direncanakan oleh Bapak Pariadi. Semoga setelah kunjungan dari Bapak Pariadi tersebut, murid tersebut dapat berhadir kembali ke sekolah. Ya, makasih banyak Pak ya, luar biasa Pak Ajwar. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan. Sekali lagi ulun mengucapkan artinya luar biasa lah, terima kasih banyak atas bantuan Pak Ajwar. Ya. Baik, sama-sama Bapak Pariadi. Baiklah Bapak Azwan, tadi Bapak sudah melaksanakan coaching dengan Koci. Bagaimana Bapak hasilnya? Alhamdulillah hasilnya baik Pak. Coach saya sudah menemukan solusi atas dari permasalahan yang dihadapi. Alhamdulillah, kalau begitu langsung saja kita bahas dan analisis dari apa yang sudah Bapak laksanakan tadi terkait dengan ketercapaian pengembangan kompetensi coaching yang sudah Bapak sampaikan pada pro observasi. Nah, apa yang sudah Bapak lakukan nih untuk mencapai ketercapaian dari indikator yang sudah Bapak sebutkan tadi waktu pra observasi? Baik Bapak Hairil, jadi saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran beliau tadi ya. Tadi saya sudah fokus untuk memecahkan masalah terhadap coach saya, kemudian saya juga mendengarkan secara penuh apa yang dibicarakan oleh coach saya. Kemudian juga saya menatap coach saya dan tidak melaksanakan aktivitas lain selain kegiatan coaching tersebut Pak. Bagus Pak. Memang tadi saya lihat Bapak sudah hadir secara penuh dengan coach. Bapak juga sudah mendengarkan secara aktif pembicaraan dengan coach Bapak. Nah, sekaligus tadi Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Jadi Bapak sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan sangat bagus. Terima kasih Bapak Hairil sudah menyampaikan penilaian atas coaching saya tadi. Sama-sama Pak. Setelah kegiatan coaching tadi, kira-kira rencana Bapak ke depannya, kompetensi coaching mana yang ingin Bapak lebih kembangkan lagi? Adapun untuk kedepannya kompetensi yang ingin saya kembangkan itu mungkin mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot lah kepada coach saya, sehingga coach saya itu di sini bisa menemukan ide-ide atau solusi dari permasalahan tersebut Pak. Oke, bagus. Selanjutnya apa sih langkah-langkah Bapak untuk mengembangkan kompetensi coaching Bapak, khususnya kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot? Adapun langkah-langkah saya, yang pertama itu mungkin melakukan refleksi diri untuk mengetahui kekurangan dari diri saya pribadi Pak. Kemudian di sana saya akan memperbaiki agar ketika melakukan coaching. Kemudian selanjutnya mungkin dari refleksi saya akan mencari referensi dari internet atau lain sebagainya, kemudian memberikan pertanyaan berbobot nanti ke depannya agar di sini saya sendiri bisa belajar lebih dalam public speaking, yang mana hal tersebut merupakan hal yang
harus dilakukan dalam praktik coaching, Pak. Bagus sekali ya Pak. Nah, jadi Bapak akan mencari referensi dulu, belajar public speaking dan belajar dari pengalaman coaching orang lain. Kemudian kira-kira kapan Bapak nih akan melaksanakan rencana tersebut? Saya berencana akan melaksanakan hal tersebut secepatnya, Pak. Di sini bisa saya awali dengan mencari di Google, YouTube atau media lain sebagainya, kemudian mengikuti kegiatan atau pelatihan public speaking, sehingga kalau ada waktu longgar saya akan mencoba melaksanakan pelatihan tersebut secara pribadi. Jadi kapan Bapak akan melaksanakan praktik coaching lagi? Seandainya ada waktu atau ada teman yang ingin belajar coaching lagi, Pak, saya siap aja. Oh ya, luar biasa ya Pak. Mudah-mudahan pada praktik coaching yang dilakukan Bapak ke depannya semakin lebih baik lagi ya Pak. Amin, amin. Ya, terima kasih kepada Bapak Observer yang memberikan kesempatan kegiatan coaching saya. Sama-sama Pak, kalau begitu saya mohon izin undur diri karena sudah waktunya untuk mengakhiri kegiatan ini. Baik, Pak, monggo silahkan. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.